Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kasa Kisi Channel. Kita akan kembali membahas tentang soal-soal yang keluar dalam rekrutmen panitia pemilihan kecamatan tahun 2022. Tentu saja ikuti sampai tuntas dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga soal-soal ini akan keluar dan memberikan kemanfaatan buat saudara-saudara sekalian. Soal yang pertama, bagi pemilih yang telah memenuhi syarat dan masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilu serentak tahun 2024, maka akan mendapatkan A. 5 surat suara, B. 4 surat suara, C. 3 surat suara, D. 2 surat suara, dan E. 1 surat suara. Istilahnya adalah pemilu 5 kotak, maka jawaban yang benar adalah yang A. Kita bold, saudara-saudara, teman-teman semua, jadi 5 surat suara. Soal nomor 2, pemilu diatur dalam Undang-Undang 1945, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini terdapat dalam pasal A. Pasal 22E ayat 2, B. Pasal 22E ayat 3, C. Pasal 22E ayat 4, D. Pasal 22E ayat 5, dan E. Pasal 22E ayat 6. Kita perlu belajar melihat kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawabannya adalah yang D. Pasal 22E ayat 5. Kita boleh, saudara-saudara sekalian. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Jumlah anggota DPRD kabupaten dalam pemilu A. Minimal 20 maksimal 40, B. Minimal 20 maksimal 45, C. Minimal 20 maksimal 50, D. Minimal 20 maksimal 55, E. Minimal 20 maksimal 60. Jawaban yang pas adalah yang D. Minimal 20 maksimal 55. Kita bold, jawabannya adalah yang D. Lanjut soal yang nomor 4. UUD 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, dan E. 5 kali. Jawabannya sejak reformasi Undang-Undang 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, atau jawabannya adalah yang D. Tahun 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR pada A. 10 Agustus 2001, B. 10 September 2001, C. 10 Agustus 2002, D. 17 Agustus 2002, dan D. 18 Agustus tahun 2022. Jawaban yang tepat adalah 10 Agustus tahun 2002. Kita bold, saudara-saudara sekalian, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Apa kepanjangan dari KPPS? A. Kelompok panitia pemungutan suara, B. Kelompok pelaksana pemungutan suara, C. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, D. Kelompok pemungutan dan penghitungan suara, E. Kelompok pendaftar pemungutan suara. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kita tandai dengan tebal, jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan, sahabat-sahabat semua, di soal yang nomor 7. Jumlah KPPS dalam setiap TPS adalah A. 6 orang, B. 7 orang, C. 8 orang, D. 9 orang, dan E. 10 orang. Jawabannya adalah 7 orang atau B. Selanjutnya soal nomor 8. Alat peraga kampanye atau APK harus dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat A. 1 hari sebelum masa tenang, B. 2 hari sebelum masa tenang, C. 3 hari sebelum hari pemungutan suara, D.
4 hari sebelum hari pemungutan suara, dan E 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah 3 hari atau yang C. Sebelum pemungutan suara 3 hari, maka itu harus dibersihkan oleh peserta pemilu. Nomor 9. Pemasangan alat peraga kampanye atau APK di tempat yang salah termasuk pelanggaran. A. Pidana pemilu. B. Administrasi pemilu. C. Kode etik pemilu. D. Pelanggaran lainnya. E. Perdata pemilu. Jawabannya adalah administrasi pemilu atau yang B. Selanjutnya nomor 10. Dalam pemilu, seorang kepala desa dilarang A. Melihat kampanye. B. Menjadi juru kampanye. C. Mendokumentasikan kampanye. D. Menuliskan isi kampanye. E. Mencatat peserta kampanye. Yang tidak boleh adalah menjadi juru kampanye. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 11. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari A. Bait-bait Pancasila. B. Sila-sila Pancasila. C. Sila keempat Pancasila. D. Sila kelima Pancasila. E. Intisari Pancasila. Dalam pembukaan UUD, jawabannya yang tepat adalah sila-sila Pancasila atau yang B. Kita tandai dengan tanda tebar. Soal nomor 12. Pada tanggal berapa UUD 1945 disahkan? A. 18 Agustus 1945. B. 17 Agustus 1945. C. 14 Agustus 1945. D. 10 Agustus 1945. Dan E. 9 Agustus 1945. Jawabannya adalah yang A. 18 Agustus tahun 1945. Lanjut di soal yang ke-13. Berapa kali pemilu diadakan di Indonesia? A. 10 kali. B. 11 kali. C. 12 kali. D. 13 kali. Dan E. 14 kali. Berhitung sejak pertama kali pemilu sudah terlewati sejumlah 12 kali. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal yang nomor 14. Suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan mengakomodasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapai tujuan negara disebut dengan A. Aspirasi. B. Inspirasi. C. Amandemen. D. Revolusi. Dan E. Resolusi. Jadi perubahan itu disebut dengan amandemen atau jawabannya yang tepat adalah yang C. Kita tandai. Soal selanjutnya di soal nomor 15. Pemilihan ketua PPK dilakukan dengan cara A. Aklamasi. B. Voting. C. Rapat pleno. D. Penunjukan. Dan E. Pengakuan diri. Jawabannya yang tepat adalah dengan rapat pleno, mengundang semua dari anggota PPK atau minimal quorum dari jumlah anggota PPK yang ada. Soal nomor 16. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten dibantu oleh A. PPS. B. PPK. C. Pantarlih. D. KPPS. Dan E. Relawan. Ini yang langsung terjun di lapangan adalah yang C. Pantarlih. Jawabannya kita bold yang C. Pantarlih, karena dia akan dari rumah ke rumah mendatangi penduduk untuk menginventarisir dan mendata terkait dengan data pemilih. Soal nomor 17. Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri disebut dengan A. KPPS. B. PPLN. C. PLN. D. PPSLN. Dan E. PPKLN. Jawabannya adalah yang B. PPLN. Selanjutnya pertanyaan nomor 18.
Jumlah panitia pemilihan di luar negeri adalah berjumlah A 2 orang, B 3 orang, C 4 orang, D 5 orang, dan E 6 orang. Jawabannya adalah 5 orang atau D. Selanjutnya, pertanyaan nomor 15. Berikut ini kewajiban pengawas TPS adalah A. Menyampaikan laporan pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara. B. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. C. Melakukan penghitungan suara. D. Menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. E. Menyiapkan kertas plano. Jawabannya adalah A. Menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara. Soal yang nomor 20 atau soal terakhir. Berikut ini merupakan kewajiban PPK adalah kecuali. Kita garis bawahi atau kita bold kecualinya. A. Membantu KPU Kabupaten dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. B. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. C. Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas. D. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU. Dan E. Membentuk kesekretariatan PPK. Jawaban pengecualian adalah yang E. Membentuk kesekretariatan PPK. Oke Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, tuntas sudah 20 soal kita selesaikan. Tentu kita berharap semoga soal-soal ini bakal keluar dalam rekrutmen PPK di tahun 2022 tahun ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kasa Gizi Channel. Terima kasih.